Selamat datang dan selamat bergabung Ayah dan Bunda di ruang virtual Zoom dalam acara pembagian rapot semester. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya, Kakak Amel, bisa menyapa Ayah dan Bunda semua yang sudah meluangkan waktunya di hari Jumat 26 Juni 2026 ini. Ayah dan Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah sehat ya. Semoga Ayah, Bunda, dan Ananda semuanya, kakak tutor juga dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Sebelum kita mulai, silahkan Ayah dan Bunda pastikan internetnya aman, audionya terdengar dengan jelas ya. Suara Kakak Amel bisa terdengar dengan jelas, Ayah Bunda? Jelas, alhamdulillah, Jelas. Kak. Jelas, Kak. Baik, Jelas, terima Kak. kasih. Baik, terima kasih konfirmasinya. Ayah dan Bunda yang saya dan kami hormati, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama, kesabaran, dan dedikasi yang luar biasa dalam mendampingi Ananda belajar selama 1 semester ini. Mungkin ada yang anandanya sudah dari TK ya di SAI, kemudian ada yang baru masuk juga mungkin di semester 2 ini. Saya mewakili tutor-tutor yang lain gitu ya. Saya apresiasi setinggi-tingginya untuk ayah dan bunda hebat sekalian. Baik, agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar, membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Mari kita buka acara ini dengan menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Oke, amin amin ya robbal alamin, berdoa dicukupkan. Baik, memasuki agenda berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu sekaligus sesi parenting Ayah Bunda yang pastinya akan memberikan kita banyak sekali insight baru dan membersamai tumbuh kembang Ananda tercinta. Adapun untuk sesi ini, sambutan ini juga akan disampaikan langsung oleh Ibu Diah Wulandari atau sering kita panggil dengan Umi ya. Umi sudah ada di sini. Halo Umi, Iya, Assalamualaikum. iya, Kak Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini kamera laptopnya tidak bisa berfungsi, jadi nggak bisa buka video ya, Kak Amel. Dan ayah bunda Oke, semua, mohon maaf ya. baik Umi, tidak apa-apa ya. Tapi insya Allah energinya sampai kepada kita semua ya, Ayah Bunda ya. Amin, insya Baik. Allah. Terima kasih banyak, Kak Amel. Iya, baik kalau begitu kepada Umi Dia, silahkan waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terima kasih banyak untuk Kak Amel dan juga kakak-kakak tutor yang sudah mempersiapkan kegiatan hari ini ya. Dari jauh-jauh hari segala macam persiapannya. Insya Allah semua tercatat di sisi Allah sebagai amal soleh dari kakak-kakak semua. Yang kedua, ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada ayah bunda yang hari ini sudah dengan sangat antusias ya. Tadi kelihatan di layar semuanya, Masya Allah, luar biasa sekali. Ini menjadi sebuah kebahagiaan untuk saya di pagi hari Jumat yang penuh barokah ini ya, Masya Allah. Senang sekali melihatnya semuanya dalam keadaan turut berbahagia ya dengan adanya kegiatan pelaporan hasil kegiatan belajar ini gitu. Seperti tadi menyambung kata Kak Amel juga, Masya Allah tidak terasa, saya itu sudah 9 tahun ya Kak Amel ya. Saya itu sudah 9 tahun, bahkan ada kakak-kakak yang sekarang sudah berkuliah ya. Masya Allah itu sebuah kebahagiaan, kebanggaan juga gitu ternyata.
pendidikan yang selama ini kita usahakan bersama gitu, karena kita yakin ini tuh dilakukan dengan penuh kesadaran dan kesabaran gitu ya. Kalau nggak ada kesabaran dan kesadaran, niscaya mungkin tidak akan ada hasil seperti yang kita harapkan gitu. Kemudian juga ada kakak-kakak yang melanjutkan sekolah ke berbagai sekolah dan Masya Allah dapat informasi, dapat laporan juga, disampaikan juga oleh ayah bundanya gitu, walaupun sudah tidak bersama-sama lagi di Sahabat Anak Indonesia, mereka di sekolah-sekolah berikutnya itu juga sangat berprestasi ya, kemudian juga punya prestasi-prestasi lain di luar bidang akademik gitu. Itu tentunya sangat membahagiakan dan membuat kita semua senantiasa termotivasi gitu ya, bahwa ternyata benar yang namanya belajar itu sepanjang hayat dan tidak ada kotak-kotak gitu ya, bagaimana kita belajar itu ternyata kembali lagi kepada individunya gitu. Jadi kalau mungkin coraknya gitu ya di Sahabat Anak Indonesia ini, karena kita memang sebagian besar ini kakak-kakak tutor juga adalah lulusan dari bimbingan dan konseling ya, Ayah Bunda. Teh Fitri dari bahasa Inggris ya, kemudian Kakak Aul dari biologi gitu. Jadi tapi sebagian besar tuh dari pemahamannya itu, educational backgroundnya tuh memang dari psikologi. Sehingga coraknya itu kami itu sebetulnya membangun lebih kuatnya itu ke arah karakter mungkin gitu ya. Nah, jadi membangun karakter, kemudian kalau di dalam sudut pandang psikologi itu ada yang namanya aktivitas itu, ada yang hedonik dan ada yang eudaimonik gitu. Jadi apa yang kita jalankan selama di Sahabat Anak Indonesia, mulai dari kegiatan evaluasi harian gitu ya. Kenapa sih kok harus ada evaluasi harian gitu ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, ngapain itu, buat apa gitu. Karena kami percaya, kami yakin sebenarnya kalau kegiatan akademik mempelajari materi itu akan mudah ketika anak dalam keadaan siap gitu. Nah, persiapannya itu sendiri ternyata tidak dimulai dalam semalam gitu kan ya. Persiapannya juga tidak dimulai dalam satu waktu yang instan gitu, tapi ini dibangun dengan kerjasama yang sangat kokoh. Masya Allah, ini membuat saya sangat terharu gitu ya melihat pencapaian-pencapaian baik anak-anak semua yang masih di Sahabat Anak Indonesia ya, maupun yang sudah menjadi alumni gitu ya, udah selesai dan sekarang belajar di tempat yang lain. Semuanya menunjukkan adanya kesungguhan, kegigihan, kesabaran yang itu mudah-mudahan akan nantinya itu jadi modal ya, mau dimanapun nanti gitu kan, mau kemanapun nanti putra-putri kita yang kita sayang dan kita cintai ini tumbuh gitu ya. Kemudian berperan, mudah-mudahan kompas moral yang sudah kita tanam sejak awal ini menjadi panduan gitu ya, kemanapun nanti mereka melangkah, mereka akan senantiasa ingat untuk selalu menjalankan apa yang selama ini sudah kita tanam dengan perlahan dan penuh kesabaran gitu ya, mulai dari bagaimana kedisiplinan mereka merawat diri sendiri gitu ya, terus juga menghargai diri gitu, bagaimana setiap tampil di Zoom padahal cuman kelihatan kepalanya aja tapi tetap diminta untuk berpakaian rapi dan sopan gitu. Itu kan tidak lain adalah sebuah pelajaran yang memang tidak langsung berkaitan dengan kemampuan kognitif atau berpikir mereka, tetapi itu adalah sebuah pelajaran yang akan dibawa sampai nanti gitu ya, selama-lamanya, bahwa sebelum kita menginginkan orang lain menghargai kita, maka yang pertama kali harus memiliki penghargaan dan pengakuan yang tinggi itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita tampil cantik, tampil ganteng itu bukan untuk dilihat orang ya, anak-anak soleh yang solehah ya, tapi buat diri sendiri ya. Umi juga kalau nggak kemana-mana tetap pakai parfum ya, tetap pakai pakaian yang baik gitu. Itu bukan untuk orang lain, tapi untuk menghargai diri kita
sendiri. Nah, ucapan terima kasih juga, rasa bangga, dan senantiasa ada doa ya untuk anak-anak soleh soleha, masya Allah. Ini kayak hmm, siapa? Akmal ya, Akmal sama adik-adiknya ya. Kemudian Arsya dengan kakak dan adiknya. Dulu ada kakak Shanika ya, ada Fahira. Kemudian ada Zindan, Zanki, Zuhair, sekarang ada adiknya ya. Akmal, Hasya, kemarin juga ternyata udah ada adiknya nanti ya, yang belajar sama kakak Amel ya. Masya Allah. Kemudian Hilal, Hilal ini dari masih balita dulu ya Hilal ya. Sekarang udah besar, udah banyak kebaikannya Hilal. Udah sampai apa Hilal? Hari Jumat tadi mungkin ya, membagikan Jumat berkah ya. Kemudian Furqon ya yang selalu suaranya itu lantang ya. Kalau lagi berbicara di Zoom itu selalu antusias ya. Nah, sekarang giginya udah mulai ada yang copot Furqon ya, udah makin besar, Masya Allah ya. Kemudian ada Yumna nih yang selalu kalem ya, Yumna itu Masya Allah. Kemudian ada Viga, dulu ada kakaknya juga ya. Kemudian ada Naila juga sama ya, Naila, Sasha juga ya. Kemudian ini juga ada Bunda Pipit nih dari Aceh ya. Sampai tiga-tiga ya, kakak Ayashi, kakak Gozi, adek Aish, Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda untuk kepercayaannya. Aduh, jadi pengen nangis. Terima kasih banyak ya. Terus, aduh sama yang lainnya Azhar yang selalu ceria ya Masya Allah. Kemudian juga ada Adkan ya sama adiknya sama kakaknya juga ya dulu Kaisya ya kakak Kaisya. Kemudian juga ada Hadijah Hadijah nih ya Hadijah. Kemudian ada Zafira nih. Fahira Arsyad. Sekarang terpisah ya kelasnya ya. Dulu selalu bareng-bareng. Sekarang mulai kepisah nih ya. Ada Milka juga, kemudian ada Zaidan ya, ada Firly, ada Nayara. Oh, sebagian besar malah Umi jadinya udah mulai nggak kenal ya. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih banyak. Aduh, kenapa nih salah? Eh, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala kepercayaan dan kasih sayang dari ayah bunda semua ya yang mengusahakan yang senantiasa mengupayakan pendidikan yang terbaik untuk putra-putri kita semua gitu ya. Insya Allah tidak berlama-lama ya ini karena agenda hari ini cukup padat. Kakak-kakak sudah menyiapkan banyak sekali kejutan buat ayah bunda dan adik-adik. Jadi mungkin Umi sedikit aja untuk pagi hari ini. Em, ini kita akan membahas tentang seperti apa sih sebetulnya kita membangun komunikasi yang kompak gitu ya sama putra-putri kita. Nah, kalau ayah bunda lihat di center, di tengah-tengah itu ada gambar rumah gitu ya. Di sana ada gambar rumah yang bagian bawahnya itu eh, ada gambar otak ya. Otaknya terlihat kurang senang gitu ya. Kemudian ada gambar yang di atas itu otaknya happy gitu ya. Suasananya juga lebih rapi, lebih tertata gitu ya. Ini sebagai ilustrasi yang memudahkan ayah bunda semua. Insya Allah nanti gambarnya mungkin di Umi titipkan ya ke kakak-kakak tutor. Jadi gambar ini tuh sebagai ilustrasi bahwa di dalam proses kita menemani tumbuh kembang Ananda, kita harus memahami bahwa otak mereka itu seperti eh, rumah berlantai dua yang masih sedang dalam tahap pembangunan. Yang bagian bawahnya ini adalah yang sedang kita usahakan, gitu ya. Nah, kenapa bentuknya rumah? Karena nanti di bagian otak ini dia akan matang, gitu ya, dengan proses stimulasi dan proses belajar. Dipengaruhi juga sama pola asuh yang dijalankan di rumah. Nah, adapun puncak dari kegiatan belajar itu nantinya adalah di bagian yang sini ya,
di bagian yang atas ini. Nah, nanti ketika di bagian yang atas ini matang, tujuan belajar kita ini tercapai, itu akan ditunjukkan dengan kemampuan berperilaku yang baik, ya. Kemudian juga tanggung jawab dalam menjalankan tugas, kemudian ada kemandirian dan kedisiplinan dalam menjalani aktivitas. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, tujuan ini, target ini tidak bisa terjadi dalam semalam dan tidak bisa instan. Tapi kita harus melalui tangga-tangganya dengan sabar, gitu ya. Nah, tangga-tangga ini dilalui dengan proses stimulasi dan proses belajar yang tentunya tidak sebentar gitu. Dan ternyata kematangan perilaku gitu ya, kemampuan anak membuat keputusan dengan baik gitu ya, mengarahkan diri dengan baik gitu. Kemudian juga eh, berperilaku sesuai dengan norma itu akan matang di usia sekitar 20 tahunan gitu. Jadi kita selama prosesnya kita perlu bersabar gitu ya, membersamai anak-anak. Nah, anak-anak yang nantinya kita harapkan mereka bisa memaksimalkan potensi mereka itu adalah yang terhubung antara otak atas dan otak bawah, juga otak kiri dan kanan, gitu ya. Nah, putra-putri kita itu punya preferensi yang berbeda ya. Semuanya Allah ciptakan dengan sangat unik dan memiliki kelebihan masing-masing, gitu ya. Ada anak-anak yang mungkin sangat senang segala sesuatu dilakukan secara teratur, terstruktur gitu ya, harus bertahap. Nah, terus mereka juga mungkin banyak bertanya. Itu biasanya adalah anak-anak yang memiliki preferensi dominan otak kiri. Sementara otak kanan itu adalah mereka yang banyak dipengaruhi oleh perasaan gitu ya. Nah, ini pada saat di dalam proses pertumbuhan ini proses proses yang harus kita dukung adalah bagaimana kita menyeimbangkan semuanya gitu ya. Prosesnya adalah bagaimana kita menyeimbangkan semuanya. Anak-anak di usia dini mereka lebih banyak ber bersikap, berperilaku itu karena dorongan emosi gitu kan. Nah, kita harapkan dengan kesabaran dan kesadaran kita dalam membimbing mereka, membersamai mereka, nah nantinya eh, mereka itu sudah mulai bisa meregulasi diri. Tanda-tandanya meregulasi diri itu bagaimana? Nah, sudah mulai berkurang ngamuknya gitu ya. Jadi kalau ada keinginan, udah bisa mulai mengatakannya dengan eh, bahasa ekspresif gitu ya, diucapkan. Kemudian tidak lagi terlalu keras kepala gitu ya. Hanya ingin keinginannya saja yang dipenuhi gitu, tapi sudah bisa bernegosiasi gitu. Nah, kemudian tidak terlalu takut terhadap sesuatu gitu ya, atau ingin terus-menerus menginginkan sesuatu gitu. Karena itu ketika sesuatu harus dipenuhi saat itu juga atau terlalu takut terhadap sesuatu, itu ciri-ciri banjir emosi gitu ya, emotional flooding. Nah, jadi kita harapkan ini semuanya tuh bisa eh, mulai seimbang gitu ya, perlahan-lahan. Karena dengan anak-anak yang mulai berkembang antara eh, apa terhubung gitu ya antara otak kiri, kanan, kemudian otak bawahnya tadi, mereka tuh akan mulai bisa berpikir secara logis gitu ya. Nanti akan tampak kemampuannya dalam bertanggung jawab menyelesaikan tugas gitu kan ya. Ada empati, kemudian juga kompas moralnya mulai tumbuh dengan baik. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana membantu ya. Ini di sini ada gambar tangganya, membantu membangun gitu ya. Bagaimana dari tahapan memang usianya mereka yang pada saat ini belum matang gitu ya kemampuannya, tapi kemudian mereka bisa kita latih gitu ya, kita bantu. Nah, maka caranya ada dua ya. Di sini strateginya ada dua.
singkat aja nih ya biar mudah diingat. Strateginya ada dua, connect and redirect gitu. Jadi kalau anak lagi gak mau gitu ya, lagi ngamuk, itu kita ingat, oh berarti lagi banjir nih emosionalnya gitu ya. Maka jangan sampai suara kita ikut naik gitu ya. Karena dengan begini kita makin tidak terkoneksi dengan anak gitu. Tapi kita belajar memahami bahwa oh anak mah sedang dalam proses belajar gitu ya. Mereka lagi proses menyeimbangkan antara otak kiri kanan dan otak atas dan otak bawahnya. Maka pada saat anak masih em, belum siap gitu ya. Nah, kita gunakan pelukan gitu ya. Terus dipersilahkan mereka untuk menenangkan diri dulu gitu ya. Dan kemudian ada caranya nih untuk menjinakkan perasaan anak itu adalah dengan memvalidasi gitu. Jadi misalkan ketika takut dengan sesuatu, maka kita ajak anak untuk storytelling gitu ya. Salah satunya karena dengan begitu akan mengkoneksikan otak kiri dan otak kanan anak gitu. Jadi rasa takut itu adanya di otak kanan, sementara logika itu ada di otak kiri. Pada saat kita melakukan proses reframing dengan memvalidasi, mengajak anak untuk storytelling, mudah-mudahan si perasaan anak itu eh, teruraikan gitu ya. Nah, sehingga mereka bisa menghandle perasaannya tuh dengan baik gitu ya. Nah, insya Allah kalau misalkan latihan, ih kayaknya susah banget Umi ini ya, kok tiba-tiba harus soft spoken. Biasanya kalau anak tantrum, ibu suaranya akan lebih kencang gitu ya, karena itu akan lebih mudah. Nah, tapi kita harus ingat ya bahwa kalau kita pengen keadaannya jauh lebih baik, maka yang pertama kali harus bisa menghandle itu bukan menghandle anaknya, tapi bagaimana kita menghandle ya kondisi emosional kita sendiri sehingga kita bisa menguasai keadaan ya, jangan sampai kita dikuasai keadaan. Insya Allah, kalau misalkan kita bisa menerapkan ini perlahan-lahan, maka kemampuan anak dalam berpikir, ya, menalar, itu nanti akan semakin optimal, gitu ya. Seperti yang saya tadi sampaikan di awal, memang ini pekerjaan yang berat, gitu ya, tidak mudah, apalagi mungkin bagi kita itu tidak biasa ya. Biasanya sih ngegas-ngegas aja gitu ya. Tiba-tiba harus soft spoken itu gimana awalnya gitu ya. Nah, awali aja ya, jangan pernah ngerasa nanti takut dibilang tumben gitu ya. Atau misalkan kata anak, aduh bunda, kok tiba-tiba bunda soft spoken gini ya, nanti tiba-tiba ada hujan nih gitu ya. Nah, nggak apa-apa ya, biarin aja ya. Tapi kita terus berusaha, mudah-mudahan dengan apa namanya dengan ikhtiar kita mengubah respon kita dari awal, insya Allah itu mengantarkan putra-putri kita bisa memaksimalkan kemampuan yang sudah Allah titipkan kepada mereka gitu ya. Amanah ini mudah-mudahan bisa kita jaga sehingga mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang tenang dan bahagia sehingga insya Allah nanti akan lebih mudah dalam menerima pelajaran apapun dan sehingga mereka senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam ujian dan fitnah yang sangat luar biasa di luar sana gitu ya. Kita jadi orang pertama yang senantiasa ada buat anak dan meyakinkan bahwa mereka tuh aman sama kita sebagai orang tuanya. Demikian mungkin Kamel yang bisa disampaikan sebagai pengantar di pagi hari ini. Insya Allah nanti mungkin akan dilanjutkan dengan agenda-agenda berikutnya. Nanti gambarnya juga mungkin bisa di-share ya Kamel ya kepada ayah bunda semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, terima kasih banyak ya Umi Dia atas pemaparan, kemudian doa, dukungan ya untuk ayah bunda dan anandanya. Sangat menyentuh ya dan tentunya kalau bermanfaat sudah pasti ya untuk kita semua. Semoga kita semua ya ayah bunda sebagai orang tua bisa selalu mempraktikkan parenting-parenting ataupun ilmu-ilmu untuk mendidik anak kita dengan baik ya. Semangat selalu untuk ayah dan bunda mengemban amanah seumur hidup ini ya, saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain. Baik, ayah dan bunda, tadi kan ada sedikit terharunya gitu ya dengan apa yang disampaikan sama Umi Diah. Nah, kalau sekarang kita akan refreshing sejenak nih, kita akan menyaksikan bersama bagaimana keseruan, kemudian kreativitas dan bakat yang mulai muncul gitu ya dari Ananda kita tercinta. Sebetulnya ini hanya karya-karya kecil gitu ya, ayah bunda yang kami tampilkan karena kakak Amel itu percaya bahwa Ananda itu kemampuannya gitu ya, karya-karyanya itu jauh lebih besar. Ayah dan bunda mungkin lebih tahu gitu ya, karena ayah dan bunda yang langsung gitu ya, yang langsung pegang Anandanya ya. Oke, ini Kakak Amel akan menampilkan beberapa karya-karya dari Ananda ya. Ini dari kelas project ya, Ayah Bunda, project kelas Nusantara. Kakak Amel di sini ada beberapa bagian yang akan ditampilkan ya. Nah, selamat menyaksikan Ayah dan Bunda ya. Untuk pertama ini ada seni tari, bernyanyi. Nih, ada siapa aja. Selamat menyaksikan ya Ayah Bunda. Ini patut kita apresiasi. Oke. Apakah sudah muncul Ayah dan Bunda share screen-nya? Sudah Ya, kami. Kak. Sudah. Oke, tunggu sebentar ya Ayah Bunda. Oke, ini sedikit loading ya. Entah kenapa. Oke, tunggu sebentar ya Ayah Bunda. Ini ada terkendala dengan
Oke, Ayah Bunda, mohon maaf dikarenakan barusan Kak Amel beritahu ada kendala laptopnya. Mungkin kita akan next dulu ke dalam video yang sudah Kak Ali rangkum ya. Nah, mungkin di video ini juga akan Kak Aldi tampilkannya beberapa dari kegiatan dan hasil Ananda selama ini. Mohon maaf jika nanti memang Kak Aldi hanya menggunakan potongan klipnya saja. Insya Allah untuk full video dari kegiatan Ananda ataupun baiknya itu dari hasil Ananda itu bisa dilihat nanti di YouTube kami ya. Insya Allah semuanya akan Kak Aldi rangkum dan akan Kak Aldi upload juga hasil dari kegiatan Ananda selama ini. Oke, Kak Aldi mungkin izin saya screen dulu ya, teman-teman semua, para tutor dan ayah bunda sekalian ya. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Sudah Kak. ya. Oke, baik. Sudah. Dulu, angkat tangannya, coba ayo. Kita akan baca doa sama-sama diawali bacaan basmalah bersama-sama ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku sungguh mohon kepadamu ilmu yang manfaat, timbal baik yang aman dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu hari ini akan kita pelajari menjadi berkah buat teman-teman semuanya ya. Oke, Masya Allah sudah ada Torik dan Rafa juga yang bergabung ya. Sebuah keluarga burung hantu. Seperti elang dan raja wali, burung hantu disebut predator atau burung pemangsa yang berarti mereka menggunakan cakar tajam dan paruh melengkung untuk berburu, membunuh, dan memakan hewan lain.
Yang pertama, jadi guru BK. Jadi guru BK. Kenapa aku mau jadi guru BK? Karena aku ingin berbagi ilmu agar mereka menjadi anak yang pintar dan disiplin. Aku ingin menjadi guru BK karena aku melihat umiku mengajar murid-muridnya. Jadi chef. Aku mau jadi chef karena aku suka masak dan aku suka bantu umi masak. Aku juga pernah masak pancake dan bakso sapi sendiri. Jadi atlet taekwondo. Aku mau jadi atlet taekwondo karena aku suka banget sama olahraga ini dan mengisi waktu luangku karena waktu sebelum masuk taekwondo aku sering bosan. Setelah aku masuk taekwondo aku juga nggak gampang bosan. Waktu bulan Mei kemarin aku ikut pertandingan dan aku juara 2. Perasaanku senang sekali karena itu pertandingan pertamaku. Apa cita-citaku? Cita-citaku adalah menjadi seorang tentara angkatan darat seperti ayahku. Mengapa aku memilih cita-citaku? Aku bercita-cita menjadi tentara seperti ayahku, bukan hanya karena melihat seragam ayahku, tapi aku ingin Dika punya banyak pengalaman baru, Bika juga kenaikan Bika keliling Indonesia, Bika mengenal banyak budaya di Indonesia, Bika mengatakan juga apalagi di Papua dan di daerah lainnya. Bika punya keahlian lain selain bertempur, terbaik perang, tapi Bika juga mengetahui teknologi komputer. Cita-citaku, aku bercita-cita menjadi desainer Lego. Tugas seorang desainer Lego adalah membuat model Lego yang menarik, merancang bangunan, kendaraan, dan tokoh dari Lego, mengembangkan ide-ide kreatif untuk dimainkan anak-anak. Saya ingin menjadi pengusaha makanan karena saya suka mencoba berbagai jenis makanan. Saya senang melihat orang menikmati makanan yang saya buat. Saya ingin memiliki usaha sendiri. Saya ingin membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Saya ingin membantu perekonomian keluarga dan masyarakat. Hari ini saya akan menyampaikan cita-cita saya di masa depan, yaitu ingin menjadi seorang pastry chef untuk membuat pastry, hidangan penutup atau hidangan manis layaknya kue-kue cantik. Alasan ingin menjadi pastry chef. Alasan kenapa saya memilih pastry chef adalah karena saya senang sekali menghias kue atau roti. Menjadi pastry chef harus memiliki kreativitas yang tinggi dan harus teliti. Alasan utama saya ingin menjadi pastry chef karena di masa depan saya ingin memiliki toko roti atau cake. Cake atau roti bagi saya bukan hanya sekadar rasanya yang enak, tetapi bentuknya juga harus cantik dan enak dilihat. Sehingga pastry chef merupakan gabungan rasa dan seni yang lahir dari hati. Yang pertama, keinginanku di masa depan.
Aku saat sudah besar ingin menjadi pengusaha yang sukses agar dapat membantu semua orang yang kesulitan. Kedua, alasanku ingin menjadi pengusaha. Alasanku ingin menjadi pengusaha karena aku bisa memiliki kebebasan dalam mengatur waktu, penghasilan yang tak terbatas, dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang banyak. Citaku. Pada awalnya aku memiliki banyak cita-cita. Aku juga bingung kelebihan atau kesukaanku itu apa. Karena banyak hal yang aku sukai, aku suka menyanyi, menggambar, melukis, dan membuat prakarya. Tapi sekarang aku sudah tahu apa cita-citaku, yaitu menjadi seorang guru TK. Dengan menjadi guru TK, aku bisa melakukan semua kesukaanku sekaligus. Dokter gigi. Aku ingin menjadi dokter gigi karena aku ingin membantu mengobati orang yang sakit gigi dan mengajak semua orang untuk rajin merawat gigi. Kalau gigi susu kita sudah tanggal, maka kita harus semakin rajin merawatnya. Karena kalau gigi kita sudah bolong atau keropos, gigi-gigi itu tidak bisa tumbuh kembali dan bisa membuat kita ompong. Aku sempat sakit gigi, rasa sakitnya mengganggu tidurku, bahkan saat minum air dingin. Setelah dicek oleh Pak Deku yang dokter gigi, ternyata gigiku bolong. Setelah ditambal, aku bisa makan, minum, dan tidur dengan nyaman. Guru ngaji. Aku ingin mengajarkan orang-orang mengaji dan mempelajari Al-Quran. Karena bisa membaca Al-Quran adalah hal yang sangat penting bagi umat muslim. Selain itu, mengaji juga merupakan amalan baik dan bisa membuat kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin semua muslim bisa mengaji karena kewajiban kita untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup umat muslim. Demi mewujudkan cita-citaku ini, aku harus rajin mengaji dan mempelajari hukum bacaan dan cara mengaji yang benar. Mengapa saya ingin menjadi peternak sapi? Saya menyukai hewan, terutama sapi. Peternak sapi dapat menghasilkan susu dan daging yang dibutuhkan masyarakat. Peternak membantu memenuhi kebutuhan pangan. 4. Bidang peternakan memiliki peluang usaha yang baik. Apa cita-citaku? Cita-citaku adalah menjadi ahli IT. Ahli IT adalah orang yang jago soal komputer dan teknologi. Mereka bisa bikin aplikasi atau website, memperbaiki masalah komputer, dan membantu supaya internet dan perangkat teknologi bisa berjalan dengan lancar. Alasan menjadi ahli IT. Kalau aku sudah menjadi ahli IT, aku bisa membuat aplikasi sendiri yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Peternak adalah seorang tahu badan usaha yang mata pencahariannya bersumber dari kegiatan memelihara, mengembangbiakkan, dan membudidayakan hewan ternak guna mendapatkan keuntungan. Produk yang dihasilkan meliputi daging, susu, telur, kulit, hingga pupuk organik. Mengapa aku ingin menjadi animator? Aku suka menggambar. Aku suka menonton film kartun. Aku ingin membuat karakter yang lucu dan menarik. Aku ingin menghibur banyak orang melalui karya animasi. Menjadi pejuang Islam, pembela atau pendakwah Islam didorong meneladani Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus Allah di tengah masyarakat yang jahiliyah. Disebut jahiliyah karena belum mengenal kebenaran Islam.
Mereka biasa mempraktikkan kebiasaan yang dilarang Allah. Contohnya, mereka mengobor bayi perempuan hidup-hidup, memperlakukan kaum wanita seperti benda yang kuat, memakan yang lemah, dan sebagainya. Kondisi hari ini lebih parah dari zaman Rasulullah. Kita temukan anak seusia kita kecanduan game online, judul, menjadi pelaku bullying, dan sebagainya. Melihat kondisi ini, sudah seharusnya kita bersikap sebagaimana Rasulullah, tidak membiarkan apa yang terjadi. Rasulullah dengan membawa Islam ingin mengubah keadaan manusia pada waktu itu. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله ke Yogyakarta. Naik mobil 9 jam. Lewat tol Cikampek. Tol Cipali. Lewat kota Cirebon. Brewis, Tegal. Pemalang, Pekalongan. Batang, Kendal, Semarang. Ungaran, Salatiga, Boyolali, Klaten. Yogyakarta. Baik, mungkin Kak Amel, kali kembali lagi kepada Kak Amel untuk sesi selanjutnya. Terima kasih banyak kepada Ayah dan Bunda. Sebelum Kak Amel kali kembalikan kepada Kak Amel ya. Kak Ali mengucapkan terima kasih banyak kepada Ayah Bunda yang selalu mendukung, mensupport Ananda selama ini. Kak Ali juga tidak menyangka pada saat mereka itu presentasi cita-cita ya. Terus juga pada saat mengerjakan tugas-tugasnya seperti tadi yang kelas intermediate ya.
mereka bisa lebih pandai ya, cerdas dalam mengedit menggunakan teknologinya ya, daripada kakak-kakak tutornya sepertinya Kak Amel ya gitu, lebih jago gitu ya. Nah, ini juga tidak akan bisa terwujud tanpa ada dukungan ayah bunda ya selama ini. Bahkan juga ada yang sempat bilang sama kakak Aldi, Kak, anak saya sudah tidak mau lagi dibantu, katanya Kak Amel dalam membuat presentasi maupun tugas-tugasnya. Itu kan sebagai perkembangan ya. Kak Aldi cuma nitip sama ayah bunda, mungkin lebih kita untuk tetap apa ya, mementingkan proses Ananda saat ini dibandingkan dengan hasilnya ya, agar Ananda juga bisa menghargai proses yang ada meskipun dengan jatuh bangunnya ya mereka pusingnya gitu, tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi perkembangan bagi mereka nanti untuk bisa mereka gunakan dalam kehidupan mereka nanti pada saat dewasa. Baik Kak Amel, mungkin Kak Aldi kembali kepada Kak Amel. Terima kasih banyak sudah menyimak video dari Kak Aldi video tadi. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Kakak Aldi. Masya Allah sekali ya Ananda Ananda ini. Saya sampai merinding ya Ayah Bunda tadi menonton videonya. Mungkin Ayah Bunda juga ada yang sama. Yang nantinya mungkin Ayah Bunda yang Anandanya masuk ke kelas Bukhari juga nanti ada kelas pengembangan media akan mendapatkan pengalaman yang berbeda dan baru gitu ya belajar bersama Kakak Aldi. Masya Allah sekali. Eh, Cuman Kakak Aldi yang saya tangkap di sini itu adalah satu sih. Semoga cinta kami, kasih sayang kami gitu ya, para tutor ini sampai gitu kepada Ananda gitu ya, kepada bunda-bunda sekalian di rumah. Ini dari tadi saya nyiapin tisu ya Bunda, terharu banget gitu melihatnya, Masya Allah sekali. Nah kalau sekarang kita refreshing sejenak ya ya Bunda, kita lihat pertunjukan dari proyek kelas Nusantara ya. Mohon maaf tadi saya tiba-tiba wifi-nya mati, tidak tahu kenapa ya. Semoga ini lancar. Ini saya bagi ke beberapa sesi gitu ya, karena anak-anak ini sangat kreatif, inovatif gitu ya. Ada yang menari, bernyanyi, kemudian yang masak-masak gitu ya, membawakan makanan khas daerahnya masing-masing. Karena kan di proyek kelas Nusantara ini kita dikhususkan untuk mengenal berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Baik, kita mulai saja ya Bunda ya. Kita mulai sambutannya ini dari Nasya. Nasya ini akan membawakan tarian yang luar biasa. Ada nggak ya bundanya Nasya di sini? Belum bergabung ya sepertinya. Oke, langsung saja ya Ayah Bunda. Selamat menyaksikan. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kena cancangna amun tayat karingrang, sukunya renggowas recil pamatuk menyuluh, ngapak mega bari hiberna tarik nuru. Saha anu bisa nyusulkan tandangna, gandang jeung pertentang payah bandingan mana.
Hari ini aku akan menyanyikan lagu Karatagan Pahlawan. Lagu Sunda ini bermaksud tentang semangatnya pahlawan. Tahun cewang, sumoreang, tekad napa lawan bangsa, cadu mundur pandrang mulang, mun maksud acan laksana, perjuang ker lemah cai, lali rapi turtekang pati, saya basa menta pamulang tarima, ikhlas ridho korban merdeka. Tahun cewang, tumoreang, tekad napa lawan bangsa, jadu mundur pandrang mulang, mun maksud acan laksana, berjuang ker lemah cai, lali rabi tutekang pati, kaya basa menta mulang tarima, ikhlas ridho ker korban merdeka. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Saya Becik dari kelas Bukhari 4. Saya Abdullah dari kelas Bukhari 5. Kali ini kami akan menyanyikan lagu daerah secara medley untuk pengumpulan tugas akhir kelas Nusantara. Selamat mendengarkan. Sik si batu marikam di perjoget sonamai gotam dinamanya ni si mambangka jula jula si mambangka jula jula. Sik si batu manikam di perjoget sonamai gotam dinamanya ni si mambangka jula jula si mambangka jula jula. Cublak cublak suwo
mambu ketundung budel pa empong lera lere sopong guyun dele ake sir sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Ampar pisang belum masak sabigi dihulung bari mangga lepok masak kayu bengkok dimakan apinya cangkurupan bengkok dimakan apinya cangkurupan. Rasa sayange lihat Nona dari jauh. Rasa sayange lihat Nona dari jauh. Rasa sayange. Saat ngepung lumpur jauh di awan-awan, negar kerjang jamna bangun tayat karing rang, suku nara luas kejempang matuk namalu, ngapak nega bari hibar natari turun. Saha anu bisa nyusukan tandana, gandang jeung pertentang tanya bagian nana. Sapuyunan tarapa iri-iri sing lipik kaya keinggis bela pati manut taringan dung silek kasinatria insun bangsa di negara Indonesia. Terima kasih. Rumah Joglo adalah rumah adat dari Jawa Tengah. Bagian-bagian utamanya adalah pendapa, ruang tamu, peringgitan atau penghubung, dalam atau ruang keluarga, sentong atau kamar, pawon atau dapur, dan gandok atau ruang tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Aku dari Kabupaten 4. Aku akan mengenalkan budaya Jambi, yaitu tanjak, seperti yang aku pakai di kepala. Tanjak adalah penutup kepala tradisional laki-laki Melayu Jambi yang terbuat dari kain tongkat panjang dilipat dengan teknik pucuk menjadi bentukan gunjing. Tanjak melambangkan kewibawaan, martabat, dan jati diri laki-laki dan bangsawan. Kini dipakai dalam acara adat kebudayaan atau pernikahan. Terima kasih. Halo. Assalamualaikum. Nama saya Milka. Saya
mempunyai satwa endemik bernama nama burung angang yang hidupnya di di dalam pohon pohon besar besar dan tinggi. dan tinggi. Dan ini adalah rumah ada dan barat. Namanya rumah panjang atau batang. Rumah ini sangat tinggi dan besar untuk jaga dari hewan buas. Di bawah ini adalah baju adat Kalimantan Barat. yang sebelah kanan adalah baju adat Melayu Melayu. yang Belah kiri adalah baju adat Dayak seperti yang Kakai. Dan di bawah ini adalah khas dan balat. Pada bubur pedas pan bawah dan ayam metiu. Ini sangat enak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum, nama aku Fitri, aku dari kelas Riwayat 1. Aku mau memperkenalkan Pulau Jawa. Di dalam ada 6 provinsi, yaitu ada DKI Jakarta, ibu kotanya Jakarta. Terus ada di Istimewa Yogyakarta, ibu kotanya Yogyakarta. Di sini juga ada Banten, Serang, ibu kotanya. Dan juga ada Jawa Barat, ibu kotanya Bandung. Aku tinggal di Bandung. Nah, terus ada Jawa Timur, ibu kotanya Surabaya. Dan yang terakhir ada Tengah, ibu kotanya Semarang. Nah, di sini ada suku-suku, beberapa suku. Nah, di sini di dalamnya cuma ada 3 Sunda, ada suku Madura dan ada suku Jawa. Nah, terus di sini ada pantai cantik sekali, yaitu namanya Pantai Pangandaran. Ada di barat. Sekian cerita dari Firly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Halo teman-teman, nama aku Hasya. Aku kelas budaya 2. Aku mau bikin cilok khas dari Bandung. Bahan-bahannya tepung terigu, tepung aci, bawang daun, dan bumbu-bumbu. Campurkan semua bahan kecuali tepung aci. Nyalakan kompor, lalu aduk terus. Masukkan aci sedikit-sedikit sambil diaduk. Setelah adonan halus, bulat-bulatin. Masukin keju. Aku mau ngabisin cilok rasa keju, jadi pakai keju ya. Nah, kalian masukkan cilok. Setelah mendidih, matikan api. Tiriskan. Ini membuat khas. Bahannya ada yang disebut air tepung gatas, kopak, bawang putih, bawang merah, daun jeruk, daun salam, daun bawang, serai, saus, jahe, kecap bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, sama cabai bubuk. Cara membuatnya, ini dikelola air, lalu haluskan bawang putih dan bawang merah, lalu sama jahe. Ini sebelum kita bawang merah, ini sudah tambahkan cabai bubuk sedikit. Aduk sampai merata dengan bawangnya. Dan masukkan bumbu. Bumbunya kecilin dulu dan tidak halus. Akan bumbu standar, garam, gula, belum ada rasa. Goreng tuh. Halo teman-teman, aku Afi. Hari ini aku buat teh talas 2 khas dari Minangkabau. Bahan-bahannya bumbu telur, gula pasir, garam, jahe, sama teh. Tapi karena biasa kita masukkan semua bahan kecuali teh. Tehnya kita rebus dengan satu air. Lanjut cara buatnya. Pertama masukkan telur, garam, Lalu kita mixer. Lalu kita mixer. Nah, kalau sudah mungkin berarti sudah cukup. Kalian kita siram air teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah susu kental manis ya. Satu sendok aja. Pelan-pelan. Baik. Nah, ini adanya teman-teman. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Akmal dari kelas Bukhari 4. Hari ini saya akan membuat minuman cendol khas Bandung. Bahan-bahannya ada tepung tapioka, tepung beras, pasta pandan, daun pandan, garam, air, dan nutrijel tanpa rasa. Blender daun pandan dengan air 100 ml. Lalu disaring. Campurkan air pandan yang sudah disaring dengan air 1 liter dan campurkan dengan semua bahan cendol. Aduk terus sampai mengental. Rendam di air es. Untuk tambahannya ada gula merah, gula putih, air, garam, dan susu putih. Campurkan semua bahan tambahan kecuali susu, lalu aduk sampai larut. Lalu saring. Assalamualaikum, halo teman-teman. Aku Zafiera Sabian Alkisti dari kelas Bukhari 4. Ini aku akan memasak makanan tradisional yaitu cireng atau aci digoreng. Cireng adalah makanan dari Jawa Barat. Apa aja sih bahan-bahannya? Yuk kita mulai. Bahan yang dibutuhkan adalah aci. Ini apa? Bawang daun.
bumbu, air panas, wadah. Pertama kita masukin acinya ya. Mula kita mentakar merica secukupnya. Putih bubuk setengahnya. Dan tambahkan semua penyedap rasa. Satu bungkus. Kita kasih air panas secukupnya. Hati-hati ya. Kita menambahkan air panas, kita aduk ya sampai menggumpal gini teman-teman. Jika udah ditambahkan air panas, kita aduk sampai menggumpal gini ya teman-teman. Ya, kita menambahkan bawang daun biar lebih enak. Selanjutnya kita menambahkan bawang daun ya. Selanjutnya kita bulat-bulat adonannya, terus diginiin, digepeng. Ya, kita menyiapkan penggorengan, hati-hati dengan minyak panasnya ya. Dan cireng pun siap disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Nepangkeun wasa abdi Asyad Abdul Aziz di kelas Bukhari Opang. Nami abdi Fahira Syafa Aziza di kelas Zubair Bilu. Rerencangan sadaya tenang naon wae nu aya di kabudayaan Sunda. Rerencangan sadayana budaya Sunda teh seueur diantarana nu kahiji aya tari adat Jaipong, nu kadua aya kabaya nu dianggo ku Fahira, nu dianggo Asyad ieu namina totopong. Nah, anu katilu ieu aya surabi nyaeta makanan khas Jawa Barat. Nu kaopat aya rumah adat Jolopong. Urang Sunda mah kasohor pisan anu sifatna bager, sorea, sareng sopan. Hayu orang diajar sopanan Sareng ngajaga budaya Sunda sangkan lestari. Lah sakitu wae perkawis budaya Sunda. Hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bangsa di negara Indonesia. Oke, wah, Masya Allah sekali ya, Ayah Bunda. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ananda semuanya. Wah, Masya Allah. Sebetulnya banyak sekali gitu ya karya-karya yang ingin Kakak Amel tunjukkan gitu kepada bunda-bunda sekalian gitu ya.
mengenal bahwa anak-anak kita itu banyak sekali gitu ya, bakat-bakat yang ditunjukkan gitu ya. Kakak Amel aja lihatnya terharu gitu ya, Bunda, apalagi ayah Bunda sekalian ya. Semoga dari ditampilkannya sedikitnya gitu ya, sedikit dari ditampilkannya karya-karya Ananda ini menjadi apa ya, semangat dan membangun bunda-bunda untuk lebih bersemangat terus gitu untuk membersamai Anandanya di rumah ya, apapun kondisinya gitu ya, kita harus tetap semangat membersamai Ananda ya. Oke. Eh, kita akan ke agenda yang berikutnya ya, Ayah Bunda. Agenda yang mungkin sudah dinanti-nantikan, yaitu pemaparan rapot untuk setiap jenjang. Nah, supaya penyampaiannya juga lebih fokus, pemaparannya itu akan dibagi per jenjang kelas ya. Ini akan dipandu oleh wali kelasnya masing-masing. Yang pertama itu ada jenjang PAUD sama Zubair, kemudian ada Bukhari dan Salahuddin nanti oleh Kakak Aldi. Kemudian ada juga kelas Muslim yang dipandu oleh Kakak Fitri. Baik, kalau untuk jenjang PAUD dan jenjang Zubair itu akan disampaikan oleh Kakak Amel sendiri. Ayah dan Bunda mungkin sudah tidak asing karena setiap hari tektokan sama Kakak Amel gitu ya untuk kegiatan belajar. Pertama, tidak henti-hentinya kami semua selalu mengatakan bahwa kami ini sangat mengapresiasi Bunda, kemudian mengapresiasi ayah, mengapresiasi Ananda gitu ya, karena sudah mempercayai dan menitipkan buah hatinya kepada kami. Walaupun lagi-lagi kita itu saat ini masih bertemunya tuh via online gitu ya. Tapi semoga cinta dari kami, kasih sayang dari kami itu tersampaikan ya, Ayah Bunda. Kita mungkin belum pernah bertemu secara fisik gitu ya, secara langsung. eh Kita berdoa aja ya Ayah Bunda, semoga ke depannya mungkin tahun depan, semester depan kita bisa ada acara bareng, ketemu bareng gitu ya. Nanti kita coba ajuin gitu ya ke Umi Dia, karena Kakak Amel juga ingin sekali bertemu langsung dengan Ayah Bunda dan Ananda sekalian. Yang pertama untuk jenjang PAUD itu ada 3 orang ya, ada Hoja, kemudian ada Zaidan, dan juga ada Nasya. Ya, Nasya ada nggak ya? Sepertinya tidak bergabung ya di pertemuan hari ini. Nah, Nasya itu dari Nasya di Qatar, di Dubai ya, ya Bunda, dari Nasya di Dubai sampai Nasya pulang kemarin itu alhamdulillah belajarnya sama kami. Kemudian ada Zaidan ya, Masya Allah. Mana Zaidan? Halo Zaidan. Iya, Kak Mel. Kebetulan Zaidannya di kamar mandi sebentar. Iya, nggak apa-apa Bunda ya. Ada Zaidan. Zaidan juga dititipkan kepada kita dari tahun kemarin ya. Kemudian ada Hoja. Nah, kalau bundanya Hoja itu dari Hojanya itu usia 2 atau 3 tahun gitu ya Bunda, belajar sama kami dari kelas Usamah, dari kecil banget ya. Nah, untuk rapotnya, nanti sistemnya itu dibagikannya, Kakak Amel akan bagikan per orang lewat WhatsApp pribadi. Ada beberapa mungkin yang nanti bisa Ayah Bunda perhatikan. Jangan terpaku dari nilai gitu ya Ayah Bunda, karena ya nilai itu hanyalah sebuah angka. Tapi kalau misalkan kita melihat dari bagaimana kami mendeskripsikan gitu ya perkembangan Ananda, itu mungkin jauh lebih baik dan lebih bijak gitu ya dilihatnya, karena mengenal kalau setiap manusia itu memiliki karakternya dan bakatnya masing-masing gitu ya Ayah Bunda. Kalau misalkan anaknya nggak bisa matematika ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan anaknya kurang gitu ya, nggak bisa mainin alat musik ya udah nggak apa-apa, berarti apa minat dan bakatnya di bidang yang berbeda, unik ya anak-anak kita itu.
Kemudian untuk jenjang Zubair, nah jenjang Zubair yang kakak Amel pegang itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Di jenjang Zubair ini ternyata ada juga beberapa ananda yang kemudian akan melanjutkan di di sekolah lain gitu ya, di sekolah luar. Namun tetap gitu ya, semoga Bunda dan Ananda tidak melupakan kami gitu ya. Kami selalu mendukung Ananda mau terbang kemanapun, kami selalu mendukung dengan penuh gitu ya, mendoakan dengan penuh untuk Ananda yang ingin bersekolah di luaran sana gitu. Nah, untuk jenjang Zubair juga sama, nanti rapotnya itu akan dibagikan secara WhatsApp pribadi. Nanti juga ada rapot dari kelas Muslim, dari kelas Kakak Fitri. Nah, mungkin ada ayah bunda yang tadi pagi sama Kakak Amel masih dimintai data gitu ya untuk kelengkapan rapot. Silahkan mulai diisi. Mungkin ada juga yang ayah bunda evaluasi pekanan atau weekly projectnya belum selesai, itu tidak apa gitu ya, diisi saja semaksimalnya, semampunya gitu. Itu saja mungkin ayah bunda yang ingin kakak Amel sampaikan karena nanti rapotnya juga dikirimnya insya Allah setelah kelas Zoom selesai. Terima kasih Ananda dan bunda-bunda selama 1 tahun ini, ada yang 1 tahun gitu ya, ada yang 1 semester mempercayai Anandanya dibersamai sama kakak Amel. Semoga ayah bunda selalu betah dengan kami gitu ya. Semoga ayah bunda juga di rumah itu bisa merasakan bagaimana kami itu sangat full gitu ya, full of love, full of effort gitu untuk anak-anak semuanya supaya anak-anak dan ayah bunda juga nyaman belajar bersama kami. Itu saja Bunda penyampaian dari saya selaku tutor untuk jenjang PAUD dan jenjang Zubair. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk jenjang yang berikutnya itu jenjang Bukhari dan jenjang Salahuddin. Ini ada kakak favoritnya anak-anak ya, kakak Aldi. Mangga kakak Aldi. Baik, terima kasih Kakak Amel atas kesempatannya ya. Baik, Ayah Bunda terkait untuk Ananda ya, sama yang halnya sudah disampaikan sama Kakak Amel. Kali juga sempat sudah menyampaikan kepada Ananda kemarin ya, pada saat di kelas virtual trip ya. Kemarin juga ada Anandanya Kak Amel juga ya, ada Furko, ada Ashad juga. Kali sudah menyampaikan bahwasannya eh kemarin tuh Kak Ali tanya, asik besok bagi-bagi rapot gitu kan ya. Tapi dengan catatan Kak Ali juga mengingatkan jangan hanya melihat dari nilai ya. Bisa jadikan nilai itu hanya angka yang bisa dijelaskan sama Kak Amel ya gitu. Tapi kan belum tentu nanti anandanya apakah memang menyukainya ya. Atau misalnya memang menguasainya gitu. Nah Kak Aldi tuh lebih mengharapkan sekali lagi yang tadi Kak Aldi sampaikannya pada saat setelah sesi video selesai itu lebih mengutamakan perkembangan dari prosesnya gitu kan ya. Karena terkadang kan kita suka lupa ya Kak Amel gitu kan ya. Proses yang kita lalui gitu loh. Pasti hanya terus mengharapkan hasil. Aduh nanti nilaiku harus segini gitu kan ya. Harus di atas 90 misalnya gitu kan ya. Harus semuanya bisa gitu dan semacamnya gitu. Namun justru yang Kak Aldi inginkan itu adalah bagaimana mindset kita tuh diubah untuk oh kita hargai aja prosesnya dulu Ananda sekarang gitu kan ya. Mungkin bisa jadi Ananda nanti bisa menguasai matematika ya, IPA dan segala macamnya tuh di usia yang berbeda-beda ya gitu. Nah, kenapa Kak Aldi bisa bilang begini ya gitu? Karena memang melihat perkembangan berapa Ananda di kelas Bukhari Salahuddin ya. Contohnya Kak Aldi sangat senang dengan perkembangannya Hilal saat ini gitu kan ya. Kepercayaan dirinya Arsyad selama ini ya. Akmal juga selalu tepat waktu masuk kelas Zoom. Terus juga apa? Suara lantangnya Yumna ya yang selalu semangat terus kalau menyampaikan presentasi ya. Kali juga senang melihat perkembangan dari Ayasi dan Gozi juga, Masya Allah, Abang Zaki juga ya. Terus Kali juga pokoknya sangat senang dengan anak Ananda di Bukhari Salahuddin yang tidak bisa Kali sebutkan satu persatu ya.
itu sangat Kak Aldi apresiasi ya. Bahkan Kak Aldi menghargai pada saat mereka masuk kelas Zoom Kak Amel ya, tepat waktu. Kalau misalnya telat tuh pasti minta izin, minta maaf. Itu kan hal yang sangat jarang ya untuk seorang anak lakukan gitu. Biasanya kan meminta maaf, minta tolong, terima kasih gitu kan ya. Nah, kali itu ingin ayah bunda juga melihat dari hal-hal kecil tersebut ya. Kadang hal kecil tuh terlewat gitu ya. Kita hanya fokus terhadap nilai. Nah, mudah-mudahan ayah bunda di Sahabat Anak Indonesia itu tidak terfokus pada nilai ya, tapi melihat juga dari akhlaknya Kak Fitri ya, akhlaknya, kepribadiannya ya, terus juga kepercayaan dirinya. Dan alhamdulillah juga Kak Aldi melihat perkembangannya itu selain dari kelas presentasi, Kali juga melihat dari kelas Little Muslim, updatean terus dari Kak Fitri yang disampaikan ya, kelas Nusantaranya juga yang diikuti, kelas crafting ya, terus kelas BK-nya juga, bahkan di kelas pengembangan media pun alhamdulillah Ananda dapat memaksimalkan potensi yang mereka saat ini sedang jalani ya gitu, apalagi dalam penggunaan teknologi seperti tadi yang sudah ditampilkan oleh Kakak Aldi maupun sama Kakak Amel ya. Ternyata banyak sekali mungkin pada saat ini baru ketahuan bakat-bakatnya ya, kayak cita-cita. Mungkin hari ini Ananda menjelaskan ingin jadi guru BK, ingin jadi guru TK. Tapi kita juga harus mendukung kalau misalnya Ananda juga nanti kemudian hari cita-citanya berubah ya. Kak Aldi mengingatkan juga tidak apa-apa berubah, yang penting terpenting itu tetap dalam jalannya positif ya untuk bisa berguna bagi dirinya sendiri dan bagi keluarga dan orang lain gitu ya. Itu yang Kak Ali inginkan gitu. Nah, terkait untuk rapot, insya Allah untuk di kelas Bukhari Salahuddin ya, untuk rapot akan Kak Ali kirimkan nanti via Wapri masing-masing. Jadi jika ada ayah bunda yang ingin menyampaikan hal terkait Ananda, boleh nanti kita akan diskusi lewat Wapri ya, seperti itu. Dan selain rapot dari nilai pengetahuan umum juga, insya Allah kali akan mengirimkan juga ya nanti nilai-nilai yang lain seperti nilai kelas Muslim Reka Fitri ya, lalu juga ada nilai kelas pengembangan medianya juga, catatannya juga, termasuk nanti insya Allah akan Kak Aldi berikan sertifikat ya bagi Ananda yang sudah menyelesaikan kelas pengembangan medianya, baik itu di kelas beginner maupun kelas intermediate, seperti itu. Jadi insya Allah Bunda mungkin nanti ditunggu rapotnya, kalian akan kirimkan setelah kelas ini selesai secara bertahap. Jadi kalau misalnya ada ayah Bunda, Kak aku belum dikirimkan, berarti sedang proses dikirimkan Bunda ya. Karena insya Allah Alhamdulillah juga untuk rapot dan segala macamnya sudah kali upload, tinggal ayah Bunda nanti bisa akses lewat link Google Drive-nya, seperti itu. Kalau ada yang membutuhkan untuk rapat fisiknya, boleh nanti hubungin Kakak Aul. Nanti insya Allah akan Kak Aul bantu untuk proses dari rapat fisiknya ya Bunda ya. Seperti itu. Nah, terakhir mungkin Kak Amel untuk yang kelas 6 ya, yang mungkin nanti sudah ingin masuk ke sekolah formal, kali cuma nitip sama teman-teman yang nanti melanjutkan ke sekolah formal adalah tetap jaga adab ya, akhlak kalian dan ilmu yang sudah kalian dapatkan baik dari kakak Aldi maupun dari kakak tutor lain, dan mudah-mudahan juga dimanapun kalian berada kalian bisa sukses dan menjalani kehidupan kalian dengan terus berkembang, menghargai proses dan tetap dalam jalan yang positif. Seperti itu mungkin Kak Amel kalau dari kakak Aldi ya. Insya Allah nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrolnya ya Bunda terkait Ananda itu, kita akan diskusi lewat Wapri masing-masing seperti itu. Baik Kak Amel, terima kasih banyak. Dikembalikan kepada Kak Amel ya. Baik, terima kasih Kakak Aldi. Nah, untuk yang terakhir, ini pemaparan untuk kelas Muslim akan disampaikan oleh Kakak Fitri. Kepada Kakak Fitri, saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman dan anak dari kelas UAIS ya sampai kelas Salahuddin. Masya Allah ya, dari tadi tuh lihat karya-karyanya teman-teman ya yang di kelas Kak Amel dan juga di kelas Kak Adi itu Kak Fitri melayangkan itu nggak kuat ya, nangis terharu gitu. Kemudian juga senyum-senyum ketika ngelihat karya-karya di kelas Zubair ya tadi. Masya Allah gitu. Bagi Kak Fitri, teman-teman di Sahabat Anak Indonesia ini ternyata sudah membuktikan diri menjadi khalifahnya Allah ya.
Kalau di kelas muslim, Kak Fitri ingetin lagi, tujuan di kelas muslim itu bukan untuk mencari nilai, tapi kita menjadi khalifahnya Allah, menjadi pemimpin orang muslim yang baik selama kita di bumi gitu ya. Eh, apa namanya? Ya tadi teman-teman sudah membuktikan bahwa teman-teman kreatif, teman-teman percaya diri, teman-teman bisa tampil dengan segala karyanya gitu. Dan di kelas Kak Fitri sendiri, di kelas Muslim ya, Barakallahu fikum teman-teman semua. Eh, apa? Kalau nilainya sih sudah ada ya, nanti dibagikan oleh tutor masing-masing gitu. Tapi Kak Fitri lihat selama 1 tahun ini teman-teman sudah banyak pertumbuhannya ya sebagai Muslim tuh Kak Fitri lihat teman-teman apa menunjukkan jati diri Muslim yang baik gitu. Betul tadi seperti Kakak Adi ya ayah bunda perlu diketahui teman-teman kecil kita di sini ketika di majelis khususnya kelas Muslim gitu ya, Kak Fitri lihat mereka beradab dengan baik gitu ya. Kalau misalnya Kak Fitri telat, saya juga kadang suka telat, mereka eh, sudah lebih dulu menunggu dan tidak ada yang komplain ya. Biasanya Akmal, Hasya, Azhad, Furqon itu jagoannya tepat waktu ya gitu. Kemudian ketika mereka yang telat, mereka pasti apa namanya mohon izin, mohon maaf Kak, apa aku telat kayak gitu. Kemudian juga ketika Kak Fitri berbicara, teman-teman eh, ketika semester 1 itu kadang suka ada yang menyela ya. Tapi di semester 2 ini semua teman-teman tertib saat Kak Fitri berbicara, teman-teman menjadi pendengar yang baik. Kemudian ketika ada misalnya yang mikrofonnya terbuka, nanti akan ada yang mengingatkan, maaf ya dengerin Kak Fitri dulu. Itu kayak bagi Kak Fitri itu kebanggaan gitu ya. Karena di apa namanya di kitab Ta'limut Ta'alim, keberkahan ilmu itu ada di adabnya gitu dan betapa bahagianya ketika Kak Fitri punya apa anak-anak yang beradab gitu. Semoga ilmu yang kita pelajari itu berkah gitu ya. Ada Rafa yang sering ngetin, ada juga siapa yang sering ngetin tuh ya. Tiga juga sering ngetin deh, dengerin dulu tuh Kak Fitrinya. Ya gitu, itu keren banget. Subhanallah ya. Jarang emang, bener kata Kak Aldi, di luaran sana ada banyak anak-anak yang malah suka ketawain gurunya gitu ya. Tapi teman-teman di sini menjadi pendengar yang baik. Pun juga ketika menjadi pembicara yang baik gitu. Tujuan di kelas akidah itu adalah menumbuhkan kecintaan kepada Allah dengan mempelajari Asmaul Husna. Maka kebanyakannya ngobrol. Ini subhanallah banget ya ayah bunda. Ketika di kelas akidah, teman-teman itu saat diceritakan, dijelaskan tentang makna Al-Wadud misalnya, Allah Maha Mencintai, itu teman-teman eh, bisa apa ya, bisa kasih cerita yang relate. Contohnya Furqon biasanya ya. Furqon tuh suka kasih contoh-contoh. Kalau misalnya eh, apa sih yang harus diteladani kalau misalnya eh, untuk meneladani awal itu kayak gimana? Misalnya memaafkan, harus saling sayang gitu ya. Terus cerita nih, yang rajin cerita, Furqon. Kemudian siapa lagi ya? Hilal juga ya. Kemudian ada Yumna, kemudian Becik ya. Becik, Bian, ya semuanya lah ya. Kalaupun misalnya apa eh yang enggak apa ya pokoknya ketika Kak Fitri minta misalnya ya, ketika Kak Fitri minta semuanya bisa apa bisa ikut mengemukakan pendapat subhanallah itu suatu apa ya, Kak Fitri bersyukur sekali gitu ketika teman-teman bisa mengemukakan pendapat, bisa menceritakan tentang Asmaul Husna seperti itu gitu ya. Bisa menjadi ini apa contohnya tuh ketika kita ngomongin Ar-Rahman kan teman-teman semua sepakat ya bahwa kita jangan jadi generasi yang bully, say no to bullying gitu ya, kita jadi orang yang mudah berkasih sayang kayak gitu dan apa
ngelihat dia Kak Fitri selalu melihat nih Akmal, Hasya, kemudian Fahira, Arsyad, kemudian Abdullah, Bekik, Torik, Rafa. Di sini tuh apa ya? Yaitu saling sayang antara adik dan kakak gitu. Kemudian kalau misalnya berpendapat tuh saling nyambung gitu. Itu keren banget ya. Semoga kebiasaan-kebiasaan baik kayak ngobrol yang baik, saling sayang itu teman-teman eh, terus dilakukan di rumahnya. Ya gitu ya. Jadi kita belajar akidah, belajar Asmaul Husna. Yang penting itu bukan nilai dari Kak Fitri, tapi teman-teman jadi muslim yang baik di rumahnya bersama ayah bunda gitu. Kemudian ketika kelas fikih gitu ya, Kak Fitri seneng banget. Mohon maaf nih, Kak Fitri nggak tampilkan ya. Tapi kemarin di UASnya kan teman-teman itu pada bikin video ya, gitu. Pada bikin video apa ada yang bikin video zikir ba'da sholat kayak Bekik dan Abdullah itu sampai apa niat banget ya kayak khusyuk gitu. Kemudian sepanjang itu yang lain juga teman-teman sudah eh, ya Kak Fitri anggap teman-teman sudah bisa menguasai materi fikih yang dipelajari di semester 2 ini. Di semester 2 ini, Ayah Bunda, Kak Fitri menitik beratkannya pada sholat, ya mulai dari pemahaman apa sih Al-Fatihah artinya, gitu. Kemudian adab sholat berjamaah, gitu. Harapannya teman-teman di sini adalah teman-teman yang menjaga sholat, ya. Karena yang paling penting dari seorang muslim adalah menegakkan sholat dan kalau dari obrolan di kelas fikih sih ya, kita itu alhamdulillah teman-teman ini sudah mau menegakkan sholat ya. Walaupun ada yang kak dan senangnya tuh di sini tuh pada jujur bunda ayah ya. Enggak Kak Fitri aku masih suka sholat subuhnya kadang kesiangan gitu ya. Eh, apa namanya? Tapi ada juga yang subhanallah nih, kalau di kelas tapi itu nggak akan sebut nama ya, tapi Masya Allahnya, di kelas Sahabat Anak Indonesia ini, ada yang aku sih maunya, apa, sholat khusyuk, aku sih maunya bisa sholat tahajud. Itu kayak subhanallah ya, kalau teman-teman masih kecil, tapi kepikiran mau sholat khusyuk, kepikiran juga pengen istiqomah sholat tahajud gitu suatu apa ya kebanggaan untuk Kak Fitri membersamai teman-teman semua gitu. Eh, kemudian mendengar ketika Furqan sharing, aku sih udah bisa sholatnya suka di masjid. Arsyad juga ya. Kemudian Akmal Hasya juga ya udah konsisten sholatnya. Nah, Kak Fitri hanya berdoa semoga teman-teman dapat menjadi muslim-muslimah yang menikmati sholat ya sepanjang masa gitu. Kayak gitu. Jadi di akidah teman-teman udah bisa ngobrol Asmaul Husna itu keren banget. Terusin di rumahnya. Jadi apa orang yang suka husnuzon sama Allah ya. Kemudian di kelas fikih teman-teman udah bisa sholat. Semoga semakin rajin sholatnya. Kayak gitu yang laki-laki ya, semoga terus menjadi pemimpin yang baik, bisa menjadi imam yang baik. Selanjutnya di kelas hadis, alhamdulillah teman-teman bisa menghafal 7 hadis ya. Ada yang menghafal, ada juga yang apa belum hafal mungkin jadi tidak setoran ke Kak Fitri gitu. Tapi apa semoga teman-teman eh, bisa paham ya kandungan hadis yang dipelajari semester ini tentang menjaga diri gitu, tentang menjaga pandangan, bersedekah dengan kata-kata baik. Kalau sejauh ini sih menurut Kak Fitri, teman-teman ini sudah pandai memilih kata-kata baik, sudah pandai juga menjaga dirinya dengan berpenampilan baik setiap ada di kelas Kak Fitri dan juga pandai menjaga waktu dengan datang tepat waktu, kemudian juga apa menjadi siswa yang baik di kelas, kemudian juga apa nih teman-teman itu eh, ya kalau misalnya ada yang telat, teman-teman pokoknya teman-teman memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, semoga teman-teman bisa mengaplikasikan apa-apa yang sudah teman-teman pelajari di kelas hadis ini dengan baik dan semoga teman-teman mencintai sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, karena kata Allah, kalau kamu cinta sama aku, maka ikutilah Rasulullah. Nah, harapannya teman-teman
menyayangi Rasulullah dan terus mau belajar. Yang penting itu bukan hafalannya, tapi kecintaannya dan gitu. Terus kalau tentang Al-Quran ya subhanallah ya. Di semester 2 ini mohon maaf ya untuk apa namanya teman-teman yang udah biasa belajar Quran kan diperbaiki tuh dengan tilawati ya. Tapi subhanallah teman-teman itu mau ya ada yang misalnya seperti Azhar tuh udah pintar baca Qurannya, kemudian juga Arsyad Fahira sudah Quran mungkin, tapi ketika ditilawati, Kak Fitri rekomendasikan untuk membaca tilawati 4 misalnya. Teman-teman semua mau, dan teman-teman kalau Kak Fitri lihat punya semangat yang baik ya untuk belajar Al-Quran gitu. Tidak ada komplain untuk semua teman-teman pembelajar Al-Quran, karena yang Kak Fitri lihat teman-teman semua antusias, terus juga kalau dibenerin juga alhamdulillah teman-temannya mau gitu ya. Berarti teman-teman kan sabar ya gitu. Dan Kak Vivi berharap semoga teman-teman terus menjadi keluarganya Allah di bumi. Karena kata Imam Nawawi, apa penjaga Quran itu, orang yang mencintai Quran itu adalah keluarganya Allah di bumi dan kelak juga akan Allah pertemukan di surga Allah kelak. Dan tidak henti-henti kita selalu minta surga paling tengah yang paling indah ya, yaitu surga Firdaus. Teman-teman, Kak Fitri berpesan ya, semoga teman-teman eh, dan bersama keluarga terus semangat belajar dan juga terus bersemangat menjadi apa namanya menjadi pejuang Al-Quran. Semoga kita dikumpulkannya bukan hanya di Sahabat Anak Indonesia aja, tapi juga nanti di surga kita reunian. Keberhasilan kita, kesuksesan kita itu bukan di dunia, tapi nanti yang benar itu saat kita reunian akbar di surga Firdaus. Ya gitu ya teman-teman. Barakallahu fikum. Eh, untuk tahun ini, insya Allah tahun depan kita bikin lagi prestasi yang lebih baik. Nanti silakan dilihat ya di Kakak Aldi dan Kak Amel ya. Demikian Kak Amel, terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Fitri. Ayah dan Bunda, Alhamdulillah seluruh rangkaian pemaparan rapot dari tiap jenjang itu telah selesai disampaikan. Terima kasih kepada Kakak Aldi dan juga Kakak Fitri. Oke, kita akan masuk ke kegiatan yang berikutnya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di ruang virtual ini ada sedikit kejutan manis dari Ananda kita. Telah hadir di sini ada Furkon. Mana Furkon? Halo Furkon. Iya, Furkon ini akan mewakili teman-teman yang lain, teman-teman yang lain untuk membacakan sebuah love letter gitu ya atau atau surat cinta khusus untuk kami gitu ya, untuk tim Sahabat Anak Indonesia. Furkon udah siap? Sudah, Kak. Sudah, oke. Kalau begitu, Kakak Amel persilahkan kepada Furkon. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan membacakan love letter teruntuk kakak tutor. Teruntuk Kak Amel, Kak Fitri, Umi Dia, Abi Ganjar, Kak Aldi, dan Kak Irna. Assalamualaikum Kakak, Umi, Abi tersayang. Furkan mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya selama 2 tahun ini di SAI. Mohon maaf kalau selama ini Furkan ada salah. Furkan senang sekali belajar di SAI, terutama cooking class dan eksperimen. Tahun depan Furkan mau pindah sekolah SDIT. Furkan akan merindukan kebersamaan di SAI. Semoga di lain hari kita bisa bertemu lagi. Jazakumullahu khairan kasiro.
Wah, Masya Allah. Terima kasih banyak, Furkon. Terima kasih banyak ya. Semoga Furkon di sekolah barunya semangat terus belajarnya, ketemu banyak teman-teman, ketemu banyak guru-guru, ya yang Masya Allah juga di sana. Semoga Furkon tidak lupa dengan kakak Amel, dengan kakak-kakak tutor yang lain dan teman-teman yang ada di SAI. Ya, Masya Allah manis sekali pesannya ya kakak Fitri dan kakak Aldi. eh ini Alhamdulillah berarti seluruh rangkaian acaranya telah selesai. Maka dari itu kakak Amel ingin meminta tolong kepada ayah dan bunda sejenak untuk membuka kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Nanti boleh dibantu sama siapa untuk fotonya? Kakak Aldi mungkin ya? Boleh sama Kak Aldi aja. Oke, silahkan. Mana nih? Sasha, Hilal, Zaidan, Kak Nusaida. Amel, mama aku lagi sholat duha. Oke, nak, gak apa-apa. Umunya Arsyad sama Fahira. Bundanya Firly. Oke. Silahkan. Silahkan Kakak Aldi. Oke, boleh Kak Aldi mulai ya. Oke, silahkan semuanya. Tidak apa-apa Bunda Firly ya. Silahkan lihat kamera semuanya. Hitungan ketiga Kak Aldi hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. Boleh sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, Kak Amel sudah. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Kakak Aldi. Alhamdulillah, tidak terasa ya Ayah Bunda, kita memang sudah berada di penghujung acara di kegiatan pembagian rapot hari ini. Sekali lagi, kami dari tim Sahabat Anak Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran, support, kepercayaan, dan kerjasama dari ayah bunda semuanya. Selamat menikmati waktu liburan bersama Ananda tercinta di rumah. Kalau begitu, mari kita tutup acara hari ini dengan berdoa bersama-sama agar apa yang kita dapatkan hari ini itu membawa berkah untuk masa depan Ananda. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Saya, Kakak Amel, selaku host hari ini, memohon maaf apabila ada salah kata atau kendala teknis selama acara berlangsung. Sampai jumpa di semester depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah, Ananda semuanya. Terima kasih. Semoga izinkan Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Kak Amel dan tutor semuanya. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum.